Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang termokimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah cara menentukan perubahan entalpi atau delta H berdasarkan hasil percobaan atau kalorimeter. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Pada pelarutan 2 gram kristal NaOH dengan MR40 dalam 50 ml air, terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika massa larutan dianggap 50 gram dan kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka entalpi pelarutan NaOH dinyatakan dalam kilojoule per mol adalah... Kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Di sini yang diketahui adalah massa dari NaOH atau gram NaOH yaitu 2 gram. Kemudian MR-nya adalah 40. Lalu perubahan suhu atau delta T berubah dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 32 dikurang 27 atau sama dengan 5 derajat Celcius. Jika massa larutan dianggap 50 gram, berarti ini M ya. M larutan sama dengan 50 gram. Dan kalor jenis larutan berarti C kecil adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Maka entalpi pelarutan NaOH, entalpi pelarutan adalah delta H, adalah sama dengan... yang diminta satuannya kilojoule per mol. Oke, berarti yang ditanyakan adalah nilai delta H-nya. Nah, karena kapasitas kalornya tidak diketahui, berarti diabaikan ya. Maka, untuk mencari delta H, rumus yang kita gunakan adalah delta H sama dengan min MC delta T per mol. Langsung saja kita masukkan datanya. Min, M di sini adalah M larutan. Di soal diketahui M larutannya adalah 50 gram. Kemudian dikali C, C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu dikali delta T yaitu 5 derajat Celcius per mol. Nah, molnya belum diketahui ya. Di sini mol yang kita gunakan adalah mol dari NaOH. Ingat, untuk mencari mol, rumusnya adalah gram per mr. Berarti langsung saja kita masukkan angkanya di sini. Untuk gram NaOH adalah 2, mr-nya adalah 40, berarti molnya 2 per 40 mol. Untuk satuannya kita sederhanakan dulu. Ini gramnya bisa dicoret ya, gram dibagi gram, derajat Celcius dibagi derajat Celcius. Lalu 2 sama 40. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 2 jadinya 1 per 20. Sama dengan min 50 dikali 4,2 dikali 5. 1 per 20-nya kita pindahkan ke atas menjadi dikali 20. Sama dengan, kita kalikan ya, 4,2 dikali 5 adalah 21. Min 21 dikali 50 dikali 20 adalah 1000, 21 dikali 1000 adalah 21.000. Nah, satuan yang tersisa adalah Joule per mol. Karena pada soal yang diketahui atau yang diminta adalah satuan kilojoule per mol, berarti kita ubah menjadi kilojoule per mol. Jadi dibagi 1000 ya, sehingga menjadi min 21 kilojoule per mol. Jadi, entalpi pelarutan NaOH pada soal ini adalah min 21 kilojoule per mol. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Ke dalam kalorimeter sederhana, direaksikan 25 ml H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1 m pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata, temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi jika diketahui massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kita tulis yang diketahuinya ya. Yang pertama, volume larutan. Di sini ada 2 larutan, yaitu H2SO4 2,5 ml, kemudian
KOH-nya 25 ml. Jadi, total volume larutannya adalah 50 ml. Kemudian diketahui massa jenis larutan atau Rho sama dengan 1 gram per mililiter. Karena Rho itu sama dengan M per V atau massa per volume, berarti kita bisa mencari massanya ya, yaitu sama dengan 50 gram. Berikutnya perubahan suhunya dari 23,5 menjadi 30,17. Berarti delta T-nya adalah 30,17 dikurang 23,5 atau sama dengan 6,67 derajat Celcius. Terakhir yang diketahui adalah kalor jenis larutan atau C sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi atau delta H. Kita tulis rumusnya ya. Delta H sama dengan min MC delta T per mol. Kita masukkan angkanya. Min M adalah massa. Massanya sudah kita cari tadi yaitu 50 gram. Kemudian kalor jenisnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan delta T-nya adalah 6,67 derajat Celcius per mol. Nah, molnya belum diketahui, berarti kita cari molnya dulu ya. Karena ini reaksi penetralan, maka mol yang kita gunakan adalah mol dari hasil reaksinya, yaitu mol air. Kita tulis reaksinya dulu. H2SO4 ditambah KOH menghasilkan K2SO4 ditambah H2O. Jangan lupa disetarakan. Di sini 2 dan di sini koefisien H2O-nya adalah 2. Lalu kita tulis mol dari H2SO4, diketahui volume sama molaritasnya atau konsentrasinya. Kita ketahui bahwa mol itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Berarti 0,5 M dikali 25 ml sama dengan 12,5 milimol. Untuk KOH berarti konsentrasinya yaitu 1 M 1,0 ya dikali dengan volumenya sama yaitu 25 ml berarti molnya adalah 25 milimol. H2SO4 dan KOH sama-sama habis bereaksi. Berarti keduanya bisa menjadi reaksi pembatas. Jadi, untuk menentukan mol dari H2O, ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti mol H2O bisa 2/2 dikali 25 milimol atau 2/1 dikali 12,5 milimol, yaitu sama dengan 25 milimol. Nah, molnya sudah kita peroleh ya. Jadi di sini kita tulis 25 karena di sini satuannya milimol, kita ubah menjadi mol berarti dikali dengan 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Kita hitung ya, ini satuannya bisa kita coret dulu. Lalu 50 dibagi 25 itu sama dengan 2. Sama dengan 2 dikali 4,2 adalah 8,4. Kemudian dikali 6,67. 10 pangkat min 3-nya kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat 3. 8,4 dikali 6,67 adalah 56 kali 10 pangkat 3. Ini satuannya Joule per mol. Kita ubah menjadi satuan kilojoule per mol ya, berarti dibagi 1000 atau sama dengan 56 kilojoule per mol. Jadi, delta H atau perubahan entalpi reaksi yang terjadi adalah 56 kilojoule per mol. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan
Dilarutkan 11,7 gram NaCl dengan Mr 58,5 ke dalam 88,3 gram air. Temperatur sistem kalorimeter turun dari 32,5 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jika kalor pelarutan NaCl adalah positif 3,9 kJ per mol, kalor jenis yang terbentuk dalam Joule gram min 1 derajat C-1 adalah, kita tulis yang diketahuinya ya. Yang pertama adalah massa dari NaCl, yaitu 11,7 gram. Kemudian Mr-nya si NaCl 58,5, lalu massa air yaitu 88,3 gram. Kemudian diketahui perubahan suhunya atau delta T-nya dari 32,5 menjadi 30 derajat Celcius. Berarti ini suhunya turun ya. 30 dikurang 32,5 sama dengan negatif 2,5 derajat Celcius. Nah, tanda negatif di sini hanya menunjukkan bahwasannya suhunya turun. Jika suhunya turun, maka delta H atau perubahan entalpi di sini diketahui adalah positif 3,9 kJ per mol. Sesuai ya, jika suhu turun itu artinya reaksi menyerap kalor. Makanya delta H-nya positif. Nah, yang ditanyakan adalah kalor jenis yang terbentuk. Berarti C kecil. Dengan satuan Joule gram min 1 atau per gram derajat Celcius. Oke, langsung saja kita gunakan rumusnya. Delta H sama dengan min MC delta T per mol. Delta H-nya sudah diketahui 3,9 kJ per mol. Ini kita ubah menjadi satuan Joule per mol ya, agar sesuai jadinya 3.900 Joule per mol. Jadi di sini 3.900 sama dengan min massa. Massa yang kita gunakan adalah massa larutan. Berarti massanya si NaCl ditambah dengan massa air, yaitu 11,7 ditambah 88,3. Lalu dikali dengan C, ini C yang ditanyakan ya. Kemudian delta T min 2,5 per mol. Mol yang kita gunakan adalah mol zat terlarut atau molnya si NaCl. Di sini molnya belum diketahui, tapi ingat untuk mencari mol, rumusnya adalah massa atau gram per mr. Langsung saja kita tulis di sini, berarti molnya adalah 11,7 per 58,5. Ini negatifnya bisa kita coret. Negatif kali negatif jadi positif ya. Kemudian 11,7 dibagi 58,5 adalah 0,2. Kemudian ini komanya sama-sama satu angka di belakang koma bisa kita hilangkan ya. Lalu kita kali silang jadinya 3.900 dikali 2 sama dengan 11,7 ditambah 88,3 adalah 100 dikali C dikali 25. Ini nolnya 2 bisa kita coret. Jadinya C sama dengan 39 dikali 2 per 25. Atau sama dengan 78 per 25 sama dengan 3,12 Joule per gram derajat Celcius. Oke, jadi kalor jenis yang terbentuk adalah 3,12 Joule per gram derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke soal yang keempat. Untuk menaikkan suhu air dan kalorimeter dari 25 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius, 2 gram gas metana CH4 dibakar. Massa air dalam kalorimeter adalah 500 gram. Jika diketahui kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 10,5 Joule per derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, tentukan entalpi pembakaran metana. Diketahui MrCH4 adalah 16. Kita tulis yang diketahuinya ya. Yang pertama adalah
perubahan suhunya atau delta T-nya dari 25 menjadi 30. Berarti 30 dikurang 25 atau sama dengan 5 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi adalah massa atau gramnya si metana CH4 ya, yaitu sebanyak 2 gram. Kemudian massa air diketahui sama dengan 500 gram. Lalu ada kapasitas kalor, simbolnya C besar ya, yaitu 10,5 Joule per derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis, simbolnya C kecil, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran metana atau delta H-nya. Kita buat rumusnya ya. Delta H sama dengan min MC delta T. Di sini kapasitas kalornya diketahui, berarti rumus yang kita gunakan adalah ditambah lagi dengan C kali delta T per mol. Kemudian kita masukkan datanya sama dengan min M di sini yang kita gunakan adalah MC air karena CH4 ini adalah gas yang terbakar. Jadi M airnya adalah 500. Kemudian dikali dengan kalor jenis yaitu 4,2 dikali dengan delta T-nya adalah 5. Kemudian ditambah dengan kapasitas kalorimeternya adalah 10,5 dikali 5 per mol. Mol yang kita gunakan adalah molnya si CH4. Mol yaitu gram per mr, berarti gramnya CH4 adalah 2 per mr-nya CH4 adalah 16. Ini kita sederhanakan ya, jadinya 1/8. Kemudian kali 5-nya ini bisa kita keluarkan, jadinya negatif 500 dikali 4,2 adalah 2100 ditambah 10,5 dikali 5. Kemudian 1/8-nya kita pindahkan ke atas, jadinya dikali 8. Sama dengan min 2100 ditambah 10,5 adalah 2110,5. Lalu dikali dengan 5 dikali 8 yaitu kali 40. Sama dengan min 2110 kali 5 dikali 40 adalah min 84.420, satuannya joule per mol. Kita ubah menjadi kilojoule ya. Jadinya min 84,42 kilojoule per mol. Jadi entalpi pembakaran gas metana pada soal ini adalah 84,42 kilojoule per mol. Oke, jelas ya? Nah, dari soal-soal yang kita bahas, dapat kita lihat bahwa untuk menentukan nilai perubahan entalpi atau delta H, rumus yang dapat kita gunakan adalah delta H sama dengan min M kali C kali delta T ditambah C kali delta T per mol. Tetapi, jika kapasitas kalornya diabaikan atau tidak diketahui, maka rumus yang kita gunakan cukup delta H sama dengan min MC delta T per mol. Kemudian untuk massa, terkadang kita masih bingung kapan kita menggunakan massa air atau massa larutan. Begitupun juga dengan mol. Nah, cara membedakannya, ingat saja, biasanya pada soal kalorimeter ada 3 jenis reaksi, yaitu penetralan, pelarutan, atau pembakaran. Nah, pada penetralan, massa yang kita gunakan adalah massa total larutan. Berarti massa larutan asam ditambah massa larutan basa. Kemudian untuk mol yang kita gunakan adalah mol dari hasil reaksi asam dan basa, yaitu mol air. Kemudian untuk soal yang jenisnya pelarutan, maka massa yang kita gunakan adalah massa larutan. Berarti massa air ditambah dengan massa zat terlarut. Untuk molnya adalah mol zat terlarut.
Kemudian untuk soal yang jenisnya pembakaran, massa yang digunakan adalah massa air. Kemudian mol yang digunakan adalah mol zat yang terbakar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.